Ngopi, ngobrol pintar bersama Ainun. Hadir bersama Harian Warna ID mempersembahkan tayangan talk show yang beredukasi, menginspirasi, serta merelaksasi. Bincang santai bersama Ainun mengupas tuntas informasi teratas dan tanpa batas, membangkitkan semangat anak muda untuk terus berkarya. Saatnya yang muda berkarya, aktif, kreatif, dan inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat malam masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Utara. Kembali bersama saya Ainun Bashiroh dalam tayangan talk show kami di Ngopi Ngobrol Pintar bersama Ainun. Pada kesempatan kali ini, kita masih membahas pembahasan minggu lalu, yaitu Wakil Bupati Lampung Utara milik siapa. Di sini telah hadir narasumber kita hari ini sangat lengkap sekali. Ada dari tokoh pemuda Lampung Utara, Bang Imau Syah. Selamat malam, Bang Imau. Malam ini. Dan juga dari mewakili mahasiswa, Ketua PC IMM Cabang Lampung Utara, Bang Dedi. Selamat malam. Dan yang sudah tidak asing lagi nih, dari media sosial sepertinya, Bang Suwardi, praktisi hukum kita. Selamat malam, Bang Suwardi. Assalamualaikum. Oke. Pada malam hari ini kita masih membahas pembahasan yang sama seperti minggu lalu, yaitu membahas tentang Wakil Bupati Lampung Utara. Menyimak dari pembahasan minggu lalu, itu yang kita bahas adalah Wakil Bupati Lampung Utara itu milik siapa? Kalau kemarin dari narasumber kita membahas, jawabannya adalah miliknya warga Lampung Utara. Untuk terkait milik partai pengusung sajakah atau milik seluruh partai? Jawabannya adalah kalau berdasarkan prosedur yang benar itu milik partai pengusung. Kalau dari Bang Imau nih, Bang Imau dulu nih, kayaknya tegang banget nih Bang. Senyum dulu Bang. Iya. Kalau dari jawaban yang kemarin seperti itu Bang, dari praktisi hukum menurut prosedurnya seperti yang benar itu seperti itu. Kalau menurut Bang Imau sendiri nih, Wakil Bupati Lampung Utara itu sebenarnya milik siapa? Iya, kalau Silakan Bang Imau. Kalau saya ya melihatnya demikian. Oke, langsung aja Bang Imau. Kalau saya lihatnya Wakil Bupati ini milik siapa? Tema ini kan artinya mencari siapa yang punya jabatan Wakil Bupati. Nah, untuk menjawab itu, tentu kalau saya melihat ada perspektif yang digunakan agar tahu siapa yang punya. Paling tidak kalau saya lihat ada 3 perspektif yang mungkin bisa digunakan. Perspektif pertama adalah tentu adalah perspektif hukum. Perspektif hukum adalah bicara aturan dan mekanisme. Nah, aturan dan mekanisme diatur tentang Undang-Undang Pilkada. Nah, jelas kalau perspektif hukum, maka yang berhak ketika Pak Budi jadi bupati, lalu kursinya kosong, maka partai pengusunglah yang mengusulkan 2 nama. Lalu ada perspektif lain. Perspektif lain adalah perspektif faksun politik atau perspektif adat etika dalam berpolitik. Menurut saya, ketika perspektifnya adalah faksun politik, maka yang paling berhak atas kursi wakil bupati adalah Agung atau keluarga inti dari Agung itu sendiri. Bisa itu istrinya, bisa kakak, adik, orang tua, ya keluarga inti lah intinya. Itu kalau bicara perspektif faksun politik. Nah, terakhir, kalau bicara perspektif masyarakat awam, tentu perspektif ini dia melihat secara umum. Artinya dia berharap wakil bupati ini adalah betul-betul wakil bupati yang merepresentasikan harapan masyarakat Lampung Utara. Nah, perspektif umum pun sebetulnya kalau kita bisa lihat lebih jauh, ada 3 kelompok juga. Kelompok pertama adalah kelompok orang-orang yang menganggap bahwa periodisasi Agung jilid 1 maupun awal jilid 2 ini
banyak nilai positif. Ada juga perspektif yang kedua, melihat secara umum, melihat banyak yang negatif. Nah, lalu ada juga perspektif ketiga masyarakat umum, dia melihatnya secara proporsional. Artinya ada hal positif dan ada hal negatif. Nah, perspektif inilah kalau di masyarakat umum tentu ketika dia melihat banyak hal yang positif, maka secara otomatis kelompok-kelompok yang menganggap agung dan rezimnya baik, maka berharap yang meneruskannya adalah terah agung tersebut. Nah, begitupun sebaliknya yang menganggap bahwa rezim agung adalah rezim yang carut marut, maka kelompok ini akan berpendapat bahwa yang jadi wakil bupati harus tidak ada hubungan sama sekali dengan rezim agung. Nah, yang netral tentu melihat siapapun yang menjadi wakil bupati adalah untuk kebaikan bersama masyarakat Lampung Utara. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Bang Iqbal. Langsung saja ke Bang Dedi nih, mewakili suara mahasiswa. Tapi sebenarnya mahasiswa juga mewakili suara rakyat juga ya. Iya, benar Mbak Ainun. Kalau menurut Bang Dedi sendiri bagaimana menanggapi ini? Ya, kalau berbicara mengenai wakil bupati Lampung Utara milik siapa? Kalau kita berbicara mengenai milik partai pengusung atau milik seluruh partai yang ada di Lampung Utara, tentunya itu berbicara mengenai khusus, dari sudut pandang khusus. Kalau kita berbicara mengenai milik siapa wakil bupati Lampung Utara, kalau berbicara secara rasional, tentunya pemilihan kepala daerah ataupun wakil kepala daerah itu secara umum, Mbak. Artinya saya berbicara dengan lantang dan tegas, milik siapa wakil bupati Lampung Utara, tentunya milik masyarakat ataupun rakyat Lampung Utara. Gitu. Dan pada kesempatan kali ini membahas milik siapa wakil bupati Lampung Utara, sebenarnya kalau berbicara mengenai hal tersebut, saya nggak sepakat dalam hal tersebut. Alangkah baiknya berbicara mengenai fungsi terlebih dahulu di dalam Undang-Undang Pemerintahan nomor 23 tahun 2015. Mengenai perubahan tersebut di dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2015 di dalam pasal 65 66, tentunya di situ ada fungsi dari kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Seharusnya kita berbicara mengenai fungsinya terlebih dahulu. Ketika kita sudah membahas terkait fungsi, baru kita membahas terkait perorangan yang pantas ataupun yang mampu memimpin ataupun menjadi wakil bupati Lampung Utara tersebut. Nah, mungkin ya saya berbicara mengenai sudut pandang umumnya saja, Mbak, pada kesempatan kali ini. Kalau kita berbicara mengenai sudut pandang umum, ya tentunya milik seluruh masyarakat Lampung Utara, ya. Bang Dedi Iya. mewakili mahasiswa tapi menjawabnya secara umum. Secara umum, ya. Kalau untuk Bang Suardi sendiri, secara hukumnya pasti ya Bang ya, sebagai praktisi hukum kan Bang Suardi sudah pasti lebih tahu dan lebih memahami bagaimana mekanismenya. Ada memang secara mekanisme yang benar memang itu milik partai pengusung saja. Boleh nggak sih Bang partai lain yang bukan partai pengusung itu mengajukan perorangan untuk menjabat sebagai wakil bupati? Iya, kalau kita bicara aturan sih memang partai pengusung lah yang punya hak untuk mengusulkan calon wakil bupati ya. Tapi partai lain juga boleh, tapi dia menyalurkannya ke partai pengusung itu. Kalau misalnya kemarin yang mengusungnya kalau nggak salah 4 partai ya. Nah, maka dia masukkan ke saluran per partai itu. Boleh saja siapa saja dia usulkan boleh, tapi dia melalui saluran itu kan. Nanti 4 partai itu yang menggodok siapa yang pantas nanti diusulkan ke paripurna dewan. Nah, sebelum lebih jauh sih sebenarnya saya termasuk yang apa ya? Yang agak melawan arus ya terkait dengan wakil bupati ya. Kalau tidak karena ini amanat undang-undang, sebenarnya nggak perlu amat wakil bupati itu. Ya. Sebenarnya nggak perlu amat. Karena kalau kita mau melihat tugas misalnya, tugas seorang bupati itu sebenarnya nggak berat-berat amat. Kalau walaupun dia sendiri sebagai bupati tanpa diwakili, tanpa didampingi oleh seorang wakil ya.
Untuk ke dalam misalnya dia sudah ada sekda yang bisa mengurusi seluruh perangkat pemerintahan itu. Sekda sendiri sudah dibantu oleh 3 asisten. Ya, ada asisten 1, 2, 3 yang memang membidangi masing-masing di bidang mereka kan. Jadi artinya sudah lengkap. Kemudian bupati juga sampai ke bawah itu kan ada perangkat-perangkat juga, pemerintah daerah itu kan ada camat, ada lurah, kemudian sampai ke desa. Nah, maka sampai sekarang saya pikir secara umum wakil bupati itu hanya difungsikan untuk menghadiri acara seremonial ya, nggak lebih dari itu. Nah, justru ada kesan bahwa saya melihat secara umum ya, bukan di Lampung Utara, ada kesan bahwa wakil bupati itu seperti Brutus ya, Brutus malah. Kalau kita baca sejarah pemerintahan Romawi kuno itu ada Brutus yang memang dianggap sebagai pengkhianat yang membunuh Kaisar waktu itu, Julius Caesar ya. Nah, kesannya itu kalau yang namanya pengkhianat itu nanti Brutus. Tapi juga ada 2 sudut pandang juga terkait Brutus itu kan. Kalau menurut pendukungnya Brutus ya dia baik. Karena pemikiran dia bahwa Julius Caesar itu akan menjadi raja sehingga dia akan menjadi diktator. Sedangkan pada saat itu Romawi kuno itu sedang membangun demokrasi waktu itu. Nah, akhirnya pendukungnya mendukung apa yang dilakukan oleh Brutus. Nah, artinya banyak di daerah-daerah yang memang tidak sejalan antara bupati dan wakil bupati ini. Sebagian besar malah. Saya tidak bicara tentang Lampung Utara ya. Sebagian besar di Indonesia itu baru berapa bulan sudah terlihat ketidaksinkronan antara bupati dan wakil bupati. Nah, terlepas dari saya melawan arus tadi ya terkait dengan wakil bupati ini milik siapa ya, saya sepakat dengan kedua adinda saya ini ya memang milik Lampung Utara, milik masyarakat Lampung Utara. Tetapi nanti siapa yang akan duduk di situ tentu dia harus memenuhi kriteria yang ada di undang-undang kan. Ya minimal misalnya usianya 18 tahun misalnya. Betul dia milik seluruh masyarakat Lampung Utara, tapi kan ada kriteria juga nanti kan. Tapi untuk awal saya pikir memang kita harus pahami dulu aturan-aturan yang ada. Jangan sampai kita sudah berpecah belah dulu, sementara Belanda masih jauh. Ya kan? Masih antah berantah. Kalau perkiraan saya tadi saya bicara secara di luar tadi sama Imau dengan Roli tadi. Kalau tahun ini kayaknya belum. Bahkan mungkin pendefinitipan bupati juga kayaknya belum terlaksana tahun ini, maka masih panjang sebenarnya. Maka kita sebenarnya lebih baik memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang aturan-aturan bagaimana proses pengangkatan wakil bupati itu nanti kan. Jadi jangan sampai kita sudah ribut dulu, ada yang dukung sana, dukung sini, akhirnya yang jadi orang lain, yang di bawah tetap ribut. Ya, saya kira itu. Terima kasih Bang Suwardi. Kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Dr. Haji Edward M mengajak kepada kita semua, warga masyarakat seluruh Indonesia umumnya dan khususnya di Lampung, mari kita tonton terus dan silakan like dan subscribe di channel YouTube TV Harian Warna ID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi, ngobrol pintar bersama Ainun. Oke, kembali lagi di tayangan talk show kami di Ngopi, Ngobrol Pintar bersama Ainun. Oke Bang, tadi kan sudah dibahas secara detail bagaimana mekanisme pergantian wakil bupati yang benar secara hukum. Ada dari pandangan dari Bang Imau sendiri, Bang Dedi, dan dari praktisi hukum kita. Sekarang kita masuk di kriterianya nih. Ke Bang Dedi dulu ya. Tadi kan Bang Imau udah. Oke, kalau dari Bang Dedi nih, kriteria bukan menurut Bang Dedi ya. Ini menurut pandangan mahasiswa, kan mewakili mahasiswa. Oke, secara umumnya ya. Oke. Kriteria wakil bupati yang pantas dan cocok menduduki kursi bangku wakil bupati Lampung Utara saat ini yang seperti apa sih? Kalau kita berbicara mengenai kriteria, berbicara mengenai sudut pandang saya sendiri pribadi, tentunya orang yang berkapasitas. Itu yang pertama, orang berkapabilitas yang kedua. Yang ketiga adalah integritas tinggi.
Dan dari keseluruhan dari tiga-tiganya yang sudah saya jawab tadi, orang yang mampu mengembalikan nama baik Lampung Utara. Iya, sudah jelas. Kita sama-sama mengetahui bulan-bulan yang lalu kita mengetahui bahwasannya Bupati Lampung Utara terjerat KPK dalam hal tersebut, dan otomatis PLT Bupati yang diambil oleh Bapak Haji Budi Utomo, dan nantinya akan memilih siapa yang pantas untuk menjadi wakil bupati. Ya, yang pastinya kriterianya seperti itu, yang mampu berelaborasi dengan bupati itu sendiri, Bupati Lampung Utara itu sendiri, Bapak Haji Budi Utomo. Kalau mereka itu tidak bisa berelaborasi untuk membangun Lampung Utara menjadi lebih baik lagi, untuk memulihkan nama baik Lampung Utara itu lagi, maka tidak terjadinya pemerintahan yang baik dan jujur. Dan pada kesempatan hari ini tentunya ketika saya berbicara mengenai hal tersebut, artinya kriteria-kriteria yang sudah saya sampaikan, harapan bisa terlaksana ataupun bisa sampai kepada Wakil Bupati Lampung Utara yang nantinya akan menduduki jabatan tersebut. Kita sama-sama mengetahui juga bahwasannya Lampung Utara ini adalah kabupaten tertua. Seharusnya dari kriteria tersebut, Wakil Bupati juga mampu membuat Lampung Utara menjadi lokomotif lah dari kabupaten-kabupaten yang tadinya berkecimpung ataupun bergabung di Kabupaten Lampung Utara itu sendiri. Lanjut ke Bang Imam lagi. Kalau Bang Suardi ini terakhiran saja, karena menanggapi aja deh, menurut segi hukumnya seperti apa. Kalau Bang Imam sendiri bagaimana? Ya, kalau saya sih pada dasarnya kalau bicara kriteria secara umum yang disampaikan oleh Ketua IMM tadi, saya pikir ya cukup jelas. Itulah kriteria yang umum untuk jadi pemimpin. Pemimpin apa saja saya pikir harus punya kriteria itu. Nah, tapi kalau ditanya sudut pandang saya dalam hal ini, maka penting saya sampaikan adalah karena saya memang sudah masuk ke dalam bukan aktivis lagi, bukan juga mahasiswa, tapi juga sudah terjun ke politik praktis, maka perspektif saya adalah perspektif politik praktis. Perspektif yang saya maksud adalah saya cenderung memang lebih setuju siapapun nanti kriterianya, yang pertama adalah kriteria faksun politik. Tadi sudah saya jelaskan bahwa faksun politik yang saya maksud adalah ya dia harus ada hubungan darah dengan Agung, karena menurut saya Agung adalah yang punya investasi 99% di jabatan itu. Seandainya memang keluarga itu tidak ada atau ada resistensi dari masyarakat, tentu ada pilihan selanjutnya. Nah, pilihan kedua menurut saya ketika faksun itu memang ditolak atau ada resistensi dari masyarakat, kriteria selanjutnya adalah, sebelum saya sebutkan kriterianya, maka saya mau sampaikan dulu. Bupati kita, Pak Budi ini, kalau bicara sukunya kan, ibunya tulang bawang, bapaknya Jawa ya. Sekda kita Sungkai. Nah, menurut saya maka kriterianya wakil bupati untuk melakukan penyeimbangan, saya melihat ya paling tidak dia harus abung lah. Iya, kriteria wakil bupati itu harus orang abung. Nah, kalau ditanya siapa sosoknya, kan bisa itu dari birokrasi, bisa dari tokoh, bisa dia dari partai politik, baik pengusung maupun partai politik yang ada. Kalau disebutkan namanya, saya ada banyak namanya. Misalnya kalau di birokrasi itu ada Saiful Darmawan, ada Amar Tony, ada Azwar Yazid, dan lain-lain misalnya. Kalau di partai politik itu misalnya ada Ambroji Alam atau Arno Lalam, ada Hatami, ada Guntur, ada Ali Darmawan, ada juga Imam Suhada, ada Irham Jakpar, atau ada Patimura. Jadi menurut saya, ya itulah kriterianya. Kalau bukan faksun politik, ya minimal orang abung lah. Kira-kira begitu. Terima kasih. Kalau Bang Suardi, bagaimana Bang Suardi? Kayaknya Bang Suardi
mau menanggapi saja dari Adinda ini, silakan. Iya, kalau saya sih nggak mau lah terlalu menukik ya. Ya, terlalu menukik seperti Adinda Imam nggak mau lah saya. Karena apa? Karena ya saya bilang tadi masih jauh ya. Artinya kemudian saya untuk berusaha untuk berada di tengah-tengah lah ya. Walaupun sebenarnya saya juga ada di sisi parpol juga sebenarnya. Tapi karena malam ini memang bicaranya akademisi, kemudian praktisi hukum, maka saya nggak mau lah terlalu menukik. Ya. Yang jelas yang pertama saya melihatnya, kalau ingin menjadi wakil bupati Lampung Utara ini jangan berharap untuk menjadi kaya, ya kan? Karena kita tahu bahwa kondisi Lampung Utara ini sudah dalam keadaan sulit lah sekarang ya. Nah, artinya apa? Bahwa siapapun nanti yang akan ingin menjadi wakil bupati Lampung Utara ini, yang pertama dia tidak punya keinginan untuk memperkaya diri sendiri dulu. Itu yang paling utama. Ya. Artinya dia ya sudah mapan lah orangnya. Yang mesti menduduki jabatan itu, artinya dia tidak lagi memikirkan mau mengembalikan uang dia yang habis atau misalnya mau menambah kekayaannya lagi, enggak. Tapi dia berpikir bagaimana berelaborasi tadi kata Bahasa Dedi dengan bupati, kemudian dengan perangkat-perangkat daerah yang lain, dengan DPRD misalnya, karena di dalam undang-undang pemerintahan daerah itu sebenarnya ini maksud dengan pemerintah daerah itu adalah DPRD dengan bupati, ya, bukan hanya bupati. Kalau dulu ya ada pemisahan antara eksekutif dengan legislatif. Nah, jadi memang harus ada kerjasama. Nah, saya pikir yang paling utama itu ya, selain kriteria lain lah yang artinya mengenal dan dikenal di Lampung Utara misalnya. Kalau Imam lebih paham lah siapa orang-orang itu ya yang dimaksud itu. Tapi kalau saya lebih ke fokus ke itu tadi. Jangan menjadi wakil. Nah, kalau dia berpikir ingin kaya, wakil bupati itu cuma 5 juta atau 6 juta gajinya. Jadi nggak mungkin lah dia datang sini hanya berharap menjadi wakil bupati itu supaya kaya. Kemudian yang kedua, jangan berlaku seperti Brutus tadi, ya. Jadi boleh nanti misalnya setelah mau ada pilkada dia ingin mencalon lagi, tapi dia harus tetap mesra lah dengan bupati, iya. Karena dia sama-sama ingin membangun kan, supaya nanti kita jangan jadi korban lagi, karena yang jadi korban kan kita ini. Iya. Pembangunan macet kan, di mana-mana jalan rusak. Kemudian yang PNS yang tunjangan kinerjanya tidak terbayar kan. Itu kan yang susah kita semua akhirnya. Maka yang pasti itu kalau saya kriterianya seperti itu ya. Dari ketiga narasumber kita malam hari ini, saya beri kesempatan pada satu orang saja. Silakan memberikan harapannya untuk Lampung Utara ke depannya seperti apa. Silakan siapa? Dedi. Oke, Dedi. Oke, Bang Dedi silakan. Terima kasih kepada narasumber. Ya tentunya pada kesempatan hari ini harapan untuk Kabupaten Lampung Utara bisa berkaca diri lah yang terlebih dahulu. Kita mengevaluasi diri dari kejadian-kejadian yang sudah pernah terjadi di Lampung Utara, dan tentunya semoga mampu berdiri kembali dan menjadi lokomotif dari kabupaten-kabupaten yang dulu pernah tergabung di dalam Lampung Utara itu sendiri, dan memiliki etos efisiensi dan etos efektivitas di dalam suatu pekerjaan, sehingga memunculkan suatu terobosan-terobosan yang bisa mensejahterakan masyarakat Lampung Utara. Oke, terima kasih Bang Dedi sudah memberikan harapannya. Setuju ya dengan harapan Bang Dedi? Sudah mewakili harapan masyarakat Lampung Utara ya Bang ya? Oke. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Bang Imau, Bang Dedi, dan Bang Suardi. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol kembali. Sekian dari kami. Sampai jumpa kembali minggu depan bersama saya Ainun Bashiroh dalam tayangan talkshow kami di Ngopi Ngobrol Pintar bersama Ainun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.